Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia semester genap. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Ibu ingatkan ya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita sebaiknya diam di rumah ya. Jika keluar rumah, kalian harus memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami pengertian teks eksplanasi, memahami ciri-ciri teks eksplanasi, dan memahami gagasan umum dalam teks eksplanasi. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Bagaimana sih ciri-ciri teks eksplanasi? Baik, kita akan bahas sama-sama ya. Mari kita simak penjelasannya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama yaitu ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, dan definisi. Yang kedua adalah logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga bersifat objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan dukungan teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Teks eksplanasi selanjutnya yaitu bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Selanjutnya, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Cara menentukan gagasan umum pada sebuah teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Pahami pula hal yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, maka akan muncul pertanyaan apa yang sedang dibicarakan atau dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan topik utama teks.
Yang kedua adalah temukan kalimat utama teks. Ciri-ciri kalimat utama adalah mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, dan yang terakhir adalah pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata berupa kesimpulan, seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Cara menentukan gagasan umum yang ketiga, yaitu simpulkan gagasan umum melalui kalimat inti kalimat. Setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Selanjutnya, simpulkan gagasan-gagasan utamanya. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Bisa kalian baca dan di-pause dulu ya. Untuk evaluasi pertemuan kali ini, kalian bisa membaca kembali teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor, lalu tentukan gagasan umumnya dengan cara-cara yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Selamat berlatih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.